Darah Yesus membentengi tempat ini. Darah Yesus membentengi pemberitaan firman Allah. Sehingga kami boleh tenang, damai untuk menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan disampaikan boleh dengan tenang, dengan sukacita. Hingga bergemar Roh Kudus di tempat ini. Kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dengan penuh antusias. Sehingga kami boleh diberkati, boleh mengerti maksud Tuhan lewat firman yang diberitakan hari ini. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu sudah ada di sini yang turut bekerja untuk meneguhkan pemberitaan firman Allah. Sehingga disampaikan firman-Nya, disembuhkannya yang sakit, dipulihkannya yang membutuhkan pemulihan, diberikan jawaban atas semua persoalan pergumulan. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Sampaikanlah sabda-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu. Kami sudah siap menyambut firman-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita semuanya silakan duduk. Mari kita kembali ke tempat duduk kita. Kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sangat bersyukur karena kita sudah lagi memasuki minggu kedua pada bulan April. Benar-benar tidak terasa waktu sudah dipersingkat. Karena jam-jam ini, hari-hari ini tidak terasa waktu berjalan. Itu tandanya bahwa Tuhan Yesus sudah mempersingkat segala sesuatunya. Waktu pun dipersingkat sehingga semuanya tidak terasa berjalan. Kita sudah memasuki bulan April, minggu kedua di dalam tahun ini. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Perjanjian Baru Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat 52. Kita mau melihat bagaimana Yesus sebagai pengarah dan batu penjuru di dalam kehidupan orang-orang, di dalam kehidupan umatnya yang percaya kepadanya, yang mengikut dia dengan bertekun. Maka Yesus yang sebagai batu penjuru, sebagai pengarah, boleh membawa kita ke padang yang berumput hijau, kepada kehidupan yang berlimpah dan kehidupan yang kekal di sorga. Allah berkata, Aku akan memberikan ketentraman dan kesejahteraan bagimu. Nah, kita mau melihat saudara firman Tuhan di sini. Apakah yang tertumpah dari isi hati Tuhan lewat pemberitaan firman ini kepada kita? Yaitu Markus 10, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayat 46, demikianlah sabda Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau.
Lalu ia meninggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara, sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di muka bumi ketika Yesus masih menjadi manusia sama seperti kita, di mana Yesus datang ke dunia dan menjadi manusia waktu itu. Dengan kelahirannya sama seperti kelahiran manusia. Dan dia dibesarkan sebagai manusia dan menjadi besar. Kemudian dia mulai melayani. Ketika dia melayani, tiba saatnya suatu waktu dalam pelayanannya, ketika dia pergi ke sebuah kota yang bernama Jeriko. Dia pergi ke sebuah kota bernama Jeriko bersama murid-muridnya. Dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Orang buta ini sehari-harinya duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta mendapatkan sepeser saudara dari orang-orang yang berhati empati kepada dia untuk memberikan uangnya kepada Bartimeus ini, saudara, untuk Bartimeus boleh mendapatkan makannya, saudara. Setiap hari itulah pekerjaannya, duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Bertahun-tahun dia melakukan ini. Bertahun-tahun dia melakukan pekerjaannya ini sebagai peminta-minta sedekah. Karena dia buta, tidak bisa bekerja, lalu dia meminta-minta di pinggir jalan. Tapi satu ketika Yesus lewat, Yesus datang di kota itu dan lewat dari jalan itu di mana Bartimeus yang ada di pinggir jalan duduk meminta-minta. Dan Bartimeus mendengar ada orang banyak yang sedang lewat dari depannya. Dan dia mendengar bahwa yang lewat itu adalah Yesus bersama dengan orang-orang yang mengikuti Yesus. Lalu ketika dia mendengar nama Yesus yang sedang melewati dia di jalan itu, langsung dia berteriak, memanggil nama Yesus. Dia sudah mendengar-dengar sebelumnya siapakah Yesus itu. Dia adalah keturunan Daud yang disebut anak Daud. Yesus itu adalah orang yang berasal dari kota Nazaret, yang berasal dari keturunan Daud, yang disebut-sebut anak Daud. Dan Bartimeus ini sudah mendengar bahwa Yesus itu adalah satu pribadi yang sudah banyak melakukan mujizat, yang bisa menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Bartimeus ini sudah mendengar sebelumnya. Lalu ketika dia tahu bahwa yang lewat itu adalah Yesus, dia tidak segan-segan, dia tidak ragu-ragu, dia tidak sungkan-sungkan, langsung berteriak memanggil, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Di ayat 47 itu dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dari sini kita ketahui bahwa dia sudah banyak sebelumnya mendengar bahwa Yesus itu adalah satu sosok pribadi
yang berkuasa, yang penuh kuasa, yang bisa melakukan mujizat-mujizat. Lalu itu sudah didengarnya. Lalu ketika Yesus lewat dari depannya di jalan itu, dia tidak sungkan-sungkan, dia tidak segan-segan, tidak malu-malu, tidak ragu-ragu. Dia langsung berteriak dengan spontan, Yesus orang Nazaret. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, dari teriakannya ini kita tahu persis bahwa Bartimeus sudah cukup familiar mendengar nama Yesus itu yang sudah melakukan banyak mujizat. Hanya saja dia tidak bisa pergi menjumpai Yesus karena dia buta. Dia menantikan dan dia berharap kalau Yesus datang melewati jalan itu. Dia berharap kalau seandainya Yesus datang sini, aku akan berteriak memohon kepadanya. Itu sudah bertahun diniatkannya di hatinya, saudara. Karena dia sudah mendengar tentang nama Yesus. Bahwa bisa melakukan mujizat. Bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Bisa menyembuhkan yang buta. Bisa menyembuhkan yang lumpuh. Bisa menyembuhkan yang mati sebelah tangannya. Sudah didengar oleh Bartimeus. Dia berharap kiranya lah datang waktunya Yesus lewat dari sini. Karena dia mendengar Yesus berkeliling ke sana kemari dan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Dia berharap kalau Yesus lewat ke jalan di mana dia duduk setiap hari sebagai peminta-minta. Dan pada waktu itu tiba tepat saatnya Yesus datang ke Jeriko dan lewat melintas di jalan itu melewati Bartimeus. Bartimeus matanya yang buta, telinganya masih berfungsi dengan baik. Dia pakai telinganya. Dia pakai dengan baik-baik telinganya yang masih berfungsi dengan baik. Dia mendengar kenapa ada orang kayak suara banyak orang yang sedang lewat di jalan ini. Siapakah yang sedang lewat ini? Dia pasang telinganya dengan baik-baik. Dia dengar siapa yang sedang lewat. Rupanya dia tahu bahwa Yesus yang sedang lewat. Dia langsung tidak segan-segan. Dia langsung tidak malu-malu. Berteriak memanggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, dari sini kita tahu bahwa Bartimeus sangat membutuhkan Yesus. Dari sini kita tahu bahwa Bartimeus sangat memerlukan Yesus dalam hidupnya. Karena dia tahu Yesus bisa menjawab persoalannya. Yesus bisa memberikan jalan keluar atas persoalan hidupnya yang dia alami bertahun-tahun yang tidak dia dapatkan jalan keluarnya. Dia tahu pada Yesus ada jawaban pergumulannya. Sehingga dia berteriak. Tetapi tidak jalan mulus begitu saja. Bahkan ada tantangan ketika dia sudah dengan segenap hati mengharapkan. Karena dia tahu yang sedang lewat di situ adalah Yesus. Dia sudah dengan segenap hati berteriak memanggil Yesus. Tetapi ada halangan, ada tantangan. Di dalam ayat 48 banyak orang menegurnya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Bayangkan saudara. Dari sini kita ketahui
bahwa kadang-kadang tidak semua orang mendukung kita. Walaupun sesuatu yang baik yang kita lakukan, tidak semua orang terkadang yang mendukung kita, yang mendukung maksud baik kita. Tapi apakah kita berhenti? Bukankah sesuatu yang maksud baik yang kita niatkan, lalu ada orang yang menghalanginya, yang tidak mendukung? Apakah kita berhenti? Bartimeus tidak berhenti. Walaupun ada yang menegurnya supaya ia diam. Tapi apa yang dilakukan Bartimeus? Malah dia tingkatkan suara teriakannya. Dia tidak punya urat malu untuk hal yang baik yang mau dia dapatkan. Karena dia tahu yang dia lakukan adalah hal yang baik. Dia tidak berhenti. Walau tidak semua orang mendukung. Sering sekali kita alami, tidak semua orang mendukung kita. Tapi apakah kita berhenti dengan sesuatu yang sudah kita niatkan dengan baik? Apakah kita berhenti dengan kita telah mengetahui bahwa sesuatu yang kita mau lakukan itu adalah hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan? Di dalam ayat 48 dikatakan, sekalipun banyak orang yang menegur supaya dia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Apakah artinya ini? Bahwa dia berniat harus dia dapatkan apa yang mau dia niatkan tadi. Apa yang mau dia cari itu harus dia dapat. Sekalipun ada orang yang tidak mendukung, sekalipun ada orang yang mencoba merintangi, di dunia ini memang tidak akan semuanya menjadi pendukung seseorang. Setiap seseorang pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang mendukung, ada yang menghalangi. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Tidak bisa semua orang untuk cocok kepada satu orang. Tapi bagaimana kita mensikapi yang seperti itu? Bartimeus adalah contoh mengatasi yang seperti itu. Bartimeus memang buta, tapi dia punya tekad yang cukup terbuka. Hatinya tidak buta, tekadnya tidak buta. Banyak orang terbuka mata kepalanya, tapi tekadnya buta. Niatnya yang buta. Matanya terbuka, tapi hati, tekad di dalam hatinya yang buta. Tapi Bartimeus matanya buta, tapi tekadnya sangat terbuka. Saudara, dengan jelas di sini orang yang banyak tadi mencoba menegur dia untuk supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, berteriak. Kalau seorang Bartimeus seandainya orang yang minder, orang yang mengalami gangguan mental atau tekanan, maka dia akan cepat berkata, "Oh ya sudahlah, memang tidak pantas aku berteriak, berseru.
Karena orang pun menegur aku supaya aku diam. Itu kebiasaan bagi orang yang terbiasa dengan sifat minder. Saudara. Minder ini adalah satu sifat yang sangat menghalangi untuk mendekat kepada Tuhan. Karena minder adalah musuh iman. Bartimeus tidak cacat dalam hal di hatinya, tekadnya, dan sifatnya. Dia hanya cacat di mata. Hanya dalam mata saja yang tidak bisa dia melihat dengan baik. Tapi dalam mental, jiwa, sikapnya, dia orang yang sangat energi, saudara. Saudara, ayat 48 dia berteriak lebih keras. Apa yang terjadi? Saya pikir hati seorang manusia mana yang tidak terhenti dengan teriakan yang full seperti ini. Saudara, sorga bergetar dengan suara teriakan yang seperti ini, seperti anak-anak kecil yang polos berteriak memanggil bapaknya. Bapa! Seperti anak-anak yang polos, Bartimeus berteriak memanggil Yesus. Di ayat 49 kelanjutannya, lalu Yesus berhenti. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Dari sini kita ketahui Yesus sudah bergetar hatinya. Sudah tergerak hatinya. Yesus sudah tidak tahan. Ada suara teriakan yang memanggil namanya, yang menggetarkan hatinya. Sehingga membuat Yesus tidak tahan untuk melangkah lanjut terus. Dan Yesus berhenti. Hati Yesus bergetar. Yesus berkata, panggillah dia. Karena hati Yesus sudah disentuh oleh suara teriakan Bartimeus yang full. Yesus berhenti. Berkata kepada muridnya, panggil dia. Kelihatan kali di sini bisa kita rasakan bagaimana hati Yesus yang sudah benar-benar tersentuh. Bukan saja hati kita yang bisa disentuh Tuhan Yesus, tapi hati Yesus pun bisa tersentuh ketika kita menjerit seperti seorang anak kecil yang menjerit kepada bapaknya minta tolong. Bapak, tolong. Ketika anak kecil menjerit kepada bapaknya saja, maka hati bapaknya akan bergetar dan spontan akan melangkah menolong anak itu. Bukan saja hati kita yang bisa disentuh oleh Tuhan, tapi hati Tuhan pun bisa tersentuh oleh teriakan kita. Saya sering mengalami itu. Ketika saya sampai menjerit, menangis, terhisak, memanggil nama Yesus, saya rasakan hati Yesus tersentuh dan tergerak. Kalau sudah seperti itu, saya tahu apa yang dilakukan Yesus bagi saya.
Dan Yesus seringkali langsung datang mendekat kepada saya dan meletakkan tangannya ke atas kepala saya. Dan saya semakin menangis. Saya rasakan, saya tahu bagaimana rasanya seperti teriakan Bartimeus ini yang menyentuh hati Yesus. Karena saya pernah mengalami dan melakukan hal yang sama. Berteriak sepenuh suara dan hati saya. Saya merasakan Yesus terhenti. Hatinya bergetar. Saudara, lalu apa kata Yesus? Orang yang disuruh Yesus tadi datang menjumpai Bartimeus. Mereka berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kalau saya coba dramatisir sedikit, bisa-bisa orang yang berkata di sini yang mengatakan kepada Bartimeus, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Bisa saja ini adalah salah satu orang yang menegur Bartimeus tadi untuk menyuruh dia. Bisa saja ada orang yang mengatakan pada Bartimeus ini akhirnya, kuatkan hatimu, berdirilah, Yesus memanggil engkau. Bisa saja dia ini juga tadi yang menegur Bartimeus untuk suruh diam. Saudara, di ayat 50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya. Perhatikan saudara. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Maksudnya Bartimeus. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Pintu terbuka bagi orang yang punya tekad yang tidak mau dihalangi, termasuk orang-orang yang tidak mendukung. Sekalipun ada orang yang tidak mendukung, tapi kalau tekad kita sudah membara, maka dia akan lanjut dengan tekadnya. Dan pintu akan selalu Tuhan buka bagi orang yang bertekad tidak menyerah. Saya mengalami ini, makanya saya tahu persis yang seperti ini. Dalam hal apakah saya mengalami hal seperti ini? Itu ketika saya mau datang ke Kupang ini. Tekad saya membara. Karena 6 tahun saya berdoa untuk tanah timur ini. Lalu timbul kerinduan, saya mau pengen melihatnya. 6 tahun saya berdoa tapi saya tidak pernah mengenalnya. Setiap saya berdoa berlinangan air mata. Tapi saya kok belum pernah bisa melihatnya. Saya harus pergi. Siapakah yang bisa menghalangi saya? Karena tekad saya sudah membara. Sekalipun ada orang yang belum setuju, sekalipun ada orang yang tidak mendukung, tapi saya tetap pergi. Saya harus melihat dulu kota ini. Saya harus berangkat dengan apa adanya, dengan tidak ada penuntun. Seminggu perjalanan dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke sini. Tapi saya tidak peduli. Saya berangkat. Tekad. Jadi saya tahu persis
suasana hati Bartimeus saat ini. Makanya saya bisa mengisahkannya dengan sepenuhnya. Saya bukan hanya sekedar berkhotbah karena pengetahuan belaka terhadap pengetahuan firman. Tidak. Tapi setiap yang saya khotbahkan dari firman Tuhan adalah karena sudah lebih dulu saya mengalami. Saya bukan pengkhotbah teologi, tapi saya pengkhotbah kesaksian yang hidup. Yang lebih dulu saya sudah mengalaminya. Maka saya khotbahkan. Kalau tidak saya mengalaminya, sekalipun saya mengerti firman itu, karena saya punya pendidikan teologi, saya tidak khotbahkan kalau belum saya mengalaminya. Karena khotbah yang disertai dengan pengetahuan dan disertai dikuatkan dengan kesaksian hidup sendiri, maka itu akan menjadi sebuah khotbah yang hidup. Itu sebabnya di akhir-akhir khotbah saya sering sekali saya menantang orang-orang yang sakit untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Saya tidak pernah ragu. Bartimeus tidak ragu sedikit pun dengan melihat kepada dirinya. Aku ini buta. Tidak mungkin Tuhan bisa menyembuhkan aku. Aku sudah buta cukup lama. Bartimeus tidak memandang kepada dirinya. Tapi dia memandang pada Yesus yang dia dengar. Yesus banyak melakukan mukjizat. Berbagai penyakit disembuhkan oleh Yesus. Masakan aku tidak bisa? Aku pasti bisa disembuhkan oleh Yesus walaupun sudah buta cukup lama. Saudara, ini tekad. Tekad yang membara. Sekalipun ada orang yang tidak mendukung, bahkan mencoba merintangi, namun kuasa Tuhan yang digerakkan oleh teriakan Bartimeus, kuasa Tuhan lebih besar dari segala penghalang dan rintangan untuk Bartimeus mendapatkan kesembuhan terhadap matanya yang buta. Saudara, saya teringat waktu ada seorang anak Tuhan, seorang jiwa datang ke sini dengan matanya dua-dua tidak bisa melihat. Waktu kita beribadah di sini, temannya membawa dia dan dia memberitahukan Pak Pendeta, ini masalah dia adalah matanya tidak bisa melihat kedua-duanya. Udah berapa lama? Kalau tidak salah waktu itu dia katakan udah ada setahun. Waktu itu saya katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Waktu itu saya jamah matanya, saya doakan dalam nama Yesus. Saya doakan pertama, saya tanya dia, apakah engkau sudah bisa melihat? Dia buka, dia coba melihat, dia bilang belum. Lalu saya doakan sekali lagi. Saya jamah matanya, saya minta dalam nama Yesus supaya matanya terbuka. Lalu saya tanya dia, apakah engkau sudah dapat melihat? Dia katakan belum. Saya doakan lagi. Karena saya percaya betul, saya tahu betul siapa Yesus. Saya sudah lama bersamaan dengan Yesus hidup. Yesus sanggup, saya tahu itu. Dan tekad saya tidak menyerah. Karena saya mengenal Yesus sudah berpuluh tahun. Dan hidup bersama-sama dengan Yesus sebagai muridnya. Yesus itu guru saya yang benar-benar yang bisa saya percaya. Dan bisa saya pegang perkataannya. Dan kuasanya. Lalu saya doakan lagi. Nona ini. Dengan matanya yang tidak bisa melihat dua-duanya tadi. Saya jamah lagi, sekali lagi. Dengan penuh keyakinan. Lebih sungguh. Saya berdoa. Saya katakan dalam nama Yesus. Terbukalah engkau mata
kedua mata nona ini. Lalu selesai berdoa, saya minta dia. Saya tanya dia, sudah bisakah engkau melihat? Dia katakan, saya sudah bisa melihat Pak Pendeta. Lalu saya tes, saya tunjukkan jari 1, saya tunjukkan 2. Dia menjawab dengan tepat dan dia sembuh. Dia bisa melihat, saudara. Kedua matanya dibuka oleh Tuhan. Saudara Bartimeus di sini yang berpuluh tahun sudah buta. Dia tidak ragu sedikit pun untuk datang pada Yesus, untuk memohon pada Yesus, bahwa dia yakin Yesus bisa mengatasi kebutaannya, membuka matanya yang buta. Dia yakin itu lahir dari hatinya yang duluan yakin. Kalau dia tidak yakin, dia pasti berkata, ya sudahlah. Buta begini mana mungkin Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Sudahlah, memang aku harus menerima kenyataan hidup ini. Harus hanya sebagai peminta-peminta sajalah sampai mati. Kalau dia tidak yakin, pasti dia memutuskan seperti itu. Tapi karena keyakinannya, ketika murid-murid yang disuruh Tuhan Yesus memanggil dia, maka Bartimeus bangkit dan berdiri. Dia bangkit berdiri dengan penuh yakin, mendekat kepada Yesus. Di ayat 50 tadi katakan, lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Karena dia merasa terhalang berlari cepat untuk mendekat kepada Yesus dengan jubahnya yang mengikat dirinya, menghalangi dia jalan cepat. Dia buka jubahnya. Dia tanggalkan jubahnya. Lalu dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia penuh yakin sekali. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya. Masih juga Yesus bertanya, apakah Yesus karena tidak tahu apa yang menjadi masalahnya? Yesus melihat matanya buta. Tapi siapa tahu yang mau dimintanya ada yang lain. Bukan matanya yang dimintanya. Bisa saja saudara, dia tidak beriman untuk kesembuhan matanya yang buta, tapi hanya dia meminta sesuatu yang lain kepada Yesus. Apakah Yesus tidak tahu apa pergumulan permintaan Bartimeus ini? Tuhan Yesus bertanya, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, lalu apa katanya? Jawab Bartimeus. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Tepat sesuai dengan apa permintaannya, dengan apa yang sangat dirindukannya, yaitu matanya yang buta. Dia pengen bisa seperti orang lain, melihat dengan terang. Dia sangat penuh hormat di sini. Dia bukan lagi memanggil nama Yesus langsung lagi. Dia sudah dengan sebutan Yesus dengan penuh hormat. Dia katakan, Rabuni. Itu sebutan bagi seorang guru yang sangat dihormati pada waktu zaman itu, saudara. Dan dia menganggap Yesus itu adalah seorang guru yang layak, sangat dihormati. Dia panggil Yesus Rabuni. Supaya aku dapat melihat. Lalu sangat teranglah sekarang. Sangat terang bahwa yang dimohonkan Bartimeus benar memang matanya supaya disembuhkan. Lalu ayat terakhir 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga
Melihatlah Bartimeus, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Setelah kita datang pada Yesus, kita perlu mengikut Yesus. Kita yang sudah datang pada Yesus harus tetap setia mengikut Yesus. Bartimeus tidak langsung balik belakang setelah dia sembuh dari matanya. Dia tidak langsung balik belakang meninggalkan Yesus. Tapi dia mengikuti Yesus dalam perjalanan kehidupan itu. Bersama-sama dengan Yesus. Saudara, ada berapa hal di sini intisarinya. Yang pertama, orang yang bertekad untuk mencapai sesuatu, dia akan maju terus. Walau ada orang yang menghalangi, walau ada rintangan, halangan, tekadnya harus membara terus. Dia terus maju. Tekad Bartimeus yang tidak menyerah, itulah yang membuka pintu bagi dia. Yang pertama, kita perlu menaruh tekad yang kuat, niat yang kuat di hati kita. Kalau ada orang yang tidak mendukung, kalau ada beberapa orang yang tidak mendukung, tapi pasti ada yang mendukung. Pasti ada orang yang mendukung. Walaupun ada rintangan, kita harus ingat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari penghalang apapun. Sehingga itu membuat tekad kita akan terus maju, membara. Kita harus ingat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari rintangan apapun, penghalang apapun. Yang ketiga, setelah kita mendapatkan apa yang kita tekadkan tadi, yang kita kejar tadi, Tuhan nolong kita mendapatkannya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. 3 hal ini intisarinya. Dan satu intinya dari sekian panjang lebarnya penguraian firman Tuhan ini. Maukah kita dijawab Tuhan kerinduan hati kita? Maukah kita dijawab Tuhan kerinduan hati kita? Itulah intinya satu hal dari penguraian firman ini. Maukah kita dijawab Tuhan kerinduan hati kita? Karena Tuhan Yesus masih bertanya kepada Bartimeus waktu dia sudah datang ke dekat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih bertanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Intinya, maukah kita, apakah
apakah yang benar-benar yang kita rindukan untuk kita harapkan, kita dapatkan itu dari Tuhan. Karena bisa saja ada 2, 3, 4 pergumulan dalam hidup satu orang, dalam hidup seseorang. Bartimeus juga bisa saja pergumulannya pada saat itu bukan saja mengenai matanya. Bisa saja mungkin pergumulan Bartimeus juga ada mengenai keuangannya. Dengan hanya profesi, dengan sebagai seorang peminta-minta yang cukup kekurangan dalam hal keuangan. Tapi Tuhan Yesus mau tahu dari dia, apakah yang kau mau untuk kuperbuat bagimu? Apakah yang pada saat Tuhan Yesus menanya itu, lalu Bartimeus menjawab, aku sangat susah dengan keuanganku Tuhan. Aku sangat susah ekonomiku Tuhan. Apakah itu yang diungkapkan Bartimeus? Karena dia tidak ada menyebut bahwa dia rindu supaya matanya bisa melihat. Dia tidak ada dalam teriakannya menyebutkan itu. Siapakah yang tahu di hatinya selain Tuhan? Tapi Tuhan Yesus mau dia bukakan, dia ungkapkan apa kerinduan hatinya itu di depan Tuhan Yesus dan di depan banyak orang. Supaya dia tidak salah dalam menerima jawaban. Jangan nanti disebutkan Tuhan Yesus matanya, tapi dalam hatinya tidak lepas sukacitanya. Karena yang dirindukannya adalah ekonominya, keuangannya yang murat-marit. Untuk makan ke perutnya saja setengah mati dia mendapatkannya. Banyak pergumulan orang sekarang ini seperti ini. Karena keuangan sampai membutakan mata tekadnya, mata hati yang ada tekad di dalam hatinya. Mata kepalanya terbuka terang, tapi mata hatinya, mata dalam tekad di hatinya buta. Hingga dia tidak punya tekad, tidak berani punya tekad apa-apa. Kenapa? Karena ekonominya membutakan tekadnya. Makanya Tuhan Yesus bertanya, apakah yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu, Bartimeus? Tapi kita lihat jawaban Bartimeus. Dia berkata, Rabuni, aku pengen bisa melihat. Dia tidak bilang, aku pengen kasih uangmu dulu. Karena aku bertahun-tahun meminta-minta di sini. Hanya dapatku sepeser, 2 peser saja. Aku tahu kau banyak uang Tuhan. Kasih aku uang dulu. Karena kalau uangku banyak, hidupku akan beres semua. Saudara, Tuhan bilang, aku tahu kau memerlukan uang itu. Tuhan Yesus tahu manusia memang memerlukan uang. Tapi jangan sampai uang membuat buta mata hati kita, tekad kita, sehingga tidak berani eksis. Sehingga minder dibuatnya karena tidak punya uang. Tidak berani melangkah karena tidak punya money, tidak punya uang. Karena hidupnya dipondasikannya kepada uang. Tapi Bartimeus menjawab Yesus, Rabuni, aku pengen bisa melihat. Saudara, intinya satu dari firman Tuhan yang begitu panjang lebar diuraikan Roh Kudus. Yaitu apakah intinya? Maukah kita kerinduan kita dijawab Tuhan? Mendapatkan jawaban dari Tuhan?
Semua orang berbeda-beda pergumulannya. Bartimeus berbeda. Yudas saja karena pergumulan uang, yang begitu cinta akan uang, sampai menolak Yesus, menjual Yesus. Berbahaya sekali orang yang mempondasikan hidupnya kepada uang. Setiap orang punya pergumulan yang berbeda-beda. Bartimeus punya pergumulan, pingin matanya sembuh, bisa melihat. Tapi ada orang yang berbeda, orang yang lain mungkin pergumulannya ekonominya, supaya dicukupkan Tuhan, kalau boleh dengan berlimpah Tuhan berikan. Yang menjadi pertanyaannya, maukah kita supaya kerinduan hati kita bisa kita capai? Mungkin ada orang dalam hal rumah tangganya, dia rindu rumah tangganya yang kurang bahagia, yang berantakan, yang hampir pecah. Kerinduan hatinya supaya rumah tangganya boleh diberkati Tuhan, boleh dipulihkan Tuhan. Ada orang yang punya pergumulannya dalam hal rumah tangga. Ada orang pergumulannya, kerinduannya dalam hal keuangan. Ada orang kerinduannya dalam hal kesembuhan akan matanya. Ada orang yang pergumulannya untuk mencapai kesembuhan dalam kanker tumornya. Ada orang yang kerinduannya supaya usaha bisnisnya boleh berkembang, boleh maju, boleh berkembang menjadi sebuah kerajaan bisnis yang sangat pesat berkembang maju. Ada kerinduan orang seperti itu, bermacam-macam. Tapi yang menjadi pertanyaannya, maukah kita supaya kerinduan kita boleh kita capai, boleh Tuhan berikan? Itulah yang menjadi intinya firman Tuhan hari ini. Apakah kita mau kerinduan kita boleh tercapai? Jawabannya ada pada hati kita masing-masing seperti Bartimeus. Tuhan Yesus menanyakannya, apakah yang mau kuperbuat bagimu? Artinya kalau bisa kayak dirubah sedikit pertanyaan Yesus itu. Apakah kerinduanmu yang mau kau capai supaya ku berikan? Ini masing-masing. Bartimeus menjawab menurut kerinduan hatinya. Itu supaya aku dapat melihat Tuhan. Mungkin kita di tempat ini, rinduan kita masing-masing punya yang berbeda-beda. Nah sekarang Tuhan menanya kita, apakah kita mau supaya kerinduan hati kita bisa kita capai? Bisa Tuhan berikan? Itu yang menjadi intisarinya. Dari penjabaran, penguraian firman Tuhan yang begitu panjang lebar. Bahkan dari 3 sub intisari. Tekad kita harus terus membara. Walaupun ketika ada orang yang tidak mendukung, ada rintangan, tekad itu harus terus maju. Tiga sub intisari. Tapi hanya satu intinya. Maukah kita, kerinduan kita dijawab oleh Tuhan? Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan.